kemudian kita niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala, atau yang singkatnya aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wal maqalatu tasi'atu wal arba'un, maqalah ke-47. Ba'dil hukama, dari sebahagian hukama, dari sebagian para hukama radhiyallahu anhu, ahli hikmah, para arifin, orang-orang yang arif billah. Ujar mereka, man arafallaha lam yakun lahu ma'al khalqi ladzah. Barang siapa yang sudah ma'rifah kepada Allah, sudah kenal kepada dengan Allah, lam yakun lahu ma'al khalqi ladzah, maka tidak ada lagi dengan makhluk itu rasa nyaman, lezat. Li'annahu lam yuhibbu ghairullahi ta'ala, karena orang itu kada lagi mencintai selain cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mun sudah kada dicintai selain Allah Ta'ala, jadi kada nyaman lagi itu dengan Allah Ta'ala aja. Mun sudah dengan Allah Ta'ala nyaman tuh orang cinta kepada Allah. Wa man arafat dunya, dan barang siapa yang mengenal dunia itu apa? Fa innaha faniyah, dunia itu bakalan hancur, pasti hancur, pasti. Tidak bakalan dia di dalam dunia itu rogbah, ketujuh, kedahunya senang dengan dunia itu. Balikhtarad darul baqiyah, bahkan dia memilih negeri yang kekal, yaitu akhirat. Wa amilalaha, dan buktinya inya beramal untuk negeri akhirat. Jadi tanda bukti orang kada cinta dunia itu ada gawiannya akhirat, mbahyang. Itu tanda bahwa inya kada cinta dunia. Sembahyang, ibadah akhiratnya ada kelihatan. Kalau orang bepada bahwa aku jar akhirat, yang penting ingat dengan akhirat, amalnya kada kelihatan. Ba'amal kada ada, sembahyang kada mau, ya pokoknya lepas taklif kada ada digawinya. Lalu apa bedanya dengan setan? Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu punya nama di langit sana, memimpin malaikat 80.000 tahun. Tempat-tempat di surga itu wadahnya bersujud berataan. Di 7 langit tuh ngarannya ada berataan. Iblis tadi makrifat dengan Allah Ta'ala, tapi kada mau maasi dengan Allah Ta'ala, kada taat dengan Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah iblis, alim, mana alimnya kita dengan iblis? Alim tuh iblis, untung pian memang kita kada alim, kada hebat daripada iblis, tapi hebatnya kita apa? Untung kita, untung apa ya? Untung jadi umat Nabi Muhammad tuh aja pang. Untung jadi umat Nabi Muhammad itu yang memenangkan kita, anugerah Allah Ta'ala. Ada kalau yang semalam, alhamdulillah bi ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah wa alhamdulillah ja'alani min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuh segala puji syukur benar jadi umat atas nikmat Islam diberi Allah Ta'ala. Islam kada minta diberi anugerah besar, dan alhamdulillah juga dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saking ganalnya membaca doa ini, bersyukur atas nikmat iman dan Islam tuh ganal banget pahalanya. Pernah seorang wali di padang Arafah, inya membaca doa itu, dibacanya doa alhamdulillah bi ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Inya baca itu segala puji bagi Allah yang memberi dengan nikmat Islam, dan cukup aja dengan nikmat
dengan nikmat Islam tadi, dengan Islam tadi sebagai nikmat Allah Ta'ala cukup. Berdoanya itu tahun dudi datang laginya ke Arafah, berdoa lagi, ada suara, ujar suara itu mahlan jar. Mahlan tuh apa, tenang aja dulu, keken aja, sabar aja dulu. Bacaan yang Ikam tahun kemarin tuh, yang Ikam baca, kami mencatat pahalanya belum tuntung lagi, ini Ikam baca lagi saking ganalnya. Artinya kita mensyukuri nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukurinya apa? Dengan melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka siapa yang kenal dengan dunia, maka tidak ketuju inya lawan dunia, dan inya ketuju ke akhirat, dan ada amal akhiratnya. Ketuju ke akhirat jar, aku ketuju akhirat tapi kada ada amalnya. Aku ingat dengan akhirat tapi kada pernah beramal. Yang penting gawinya. Wa amila biha, dan beramal dengan akhirat tadi, amalan akhirat. Seluruhnya miskin, setengah miskin, sugih, semuanya wajib sembahyang. Kemudian masing-masing profesi lagi, yang miskin sabar, yang sugih bersyukur. Bersyukurnya orang sugih nang kayak apa? Bagi-bagi duitnya, jangan lupa berzakat. Amunnya kada berzakat berarti kada bersyukur nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan bersyukur tadi itu ada amila biha, ma'amalakan dengan akhirat tadi, bahwa inya membuktikan bahwa inya kada ketuju di dunia walaupun dunia ada pada tangannya. Jadi barang siapa yang sudah cinta, yang kenal dengan Allah, maka inya kada nyaman bersama dengan makhluk. Kenapa kada berjaman dengan makhluk? Inya kenal dengan Allah, inya cinta dengan Allah. Amun orang sudah cinta dengan Allah Ta'ala, berarti dengan yang lain kada nyaman lagi. Nah, barang siapa mengenal dunia itu bakalan hancur, maka kada ketuju inya dengan dunia tadi. Lalu inya memilih negeri akhirat yang kekal. Kemudian beramal dengan amalan dunia. Wa man arafa adlallahi ta'ala lam yataqaddamu ilail khasma'u. Barang siapa yang mengenal akan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini kenal dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, inya kenal keadilan Allah Ta'ala, maka ia tidak didatangi musuh. Maka ia tidak didatangi musuh. Artinya kada didatangi musuh tu inya kada ada musuh. Kada ada musuh. Ai lam yaqbalu alaihi li'annahu qad tarakal khusumah. Kama qala Hasan rahimahullah, man arafa Allah ahabbahu wa man arafa ad-dunya karihahu. Karihaha. Kenapa orang yang mengenal keadilan Allah Ta'ala kada didatangi musuh? Karena inya kada menerima musuh itu tadi, karena inya meninggalkan permusuhan, kada ada hatinya dengan musuh. Inya hanya keadilan Allah Ta'ala aja yang dianunya. Jadinya kada ada musuh sama sekali. Sebiji aja musuhnya setan itu aja, selain itu kada ada. Apa itu setan? Segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk gawian yang kada baik, itu yang inya musuhi, yang kada mau digawinya. Kama qala Hasan, sebagaimana berkata Sayyidina Hasan rahimahullah ta'ala, siapa yang mengenal Allah niscaya dia mencintainya. Barang siapa yang mengenal dunia pasti kada ketuju dengan dunia. Jadi kalau kita kenal Allah, cinta dengan Allah. Kalau kita kenal dengan dunia, maka kita kada ketuju. Jadi kenapa ada orang ketuju 60 triliun tuh hendak dipertahankan? Ayo pertahankan. Sampai mana kawa ikam mempertahankan hidup di dunia ini? Mana kawa?
Ada kamu? Sampai kapan? Ayo. Sampai umur 80. 80? 90? Kada kawa lagi nikmati dunia sudah itu secara utuh. Pasti berkurang sudah. Kada kawa. Jadi dasar man arafat dunya karihaha. Siapa yang kenal dunia pasti kada katuju, pasti kada katuju. Jadi orang yang menyenangi dunia itu bungul, itu aja. Jangan nyambati orang bungul lah. Maksudnya ini rumus kaedah ya, teori yang masing-masing kita. Kalau kita ketuju bungul, ulun ketuju dunia berarti ulun bungul. Pian ketuju walawan dunia berarti sama kita bungulnya. Ketuju dengan dunia. Karena dunia ini dunia ini sejak diciptakan memang sudah dilaknat, kecuali orang yang alim, orang yang kenal dengan Allah Ta'ala, orang yang belajar, itu baru itu dunia. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, fama hiya illa jifatun mustahilah. Dunia itu tiada lain bangkai busuk. Alaiha kilabun hammuhunna jittizabuha. Di atasnya anjing-anjing bercengkrama saling berebutan. Ya. Fa in tajid tambiha kuntasil man li ahliha. Bila engkau menjauhinya, menjauhi dunia tadi, menjauhi dari hati, niscaya engkau selamat dari segala serigala pemangsanya. Dimangsanya jadi dunia tadi. Wa in tajtazibha naza'at ka kilabuha. Jika engkau menariknya tentu engkau disenangi anjing-anjing dunia tadi. Anjing-anjing diibaratkan di situ. Nah, berhati-hati benar dengan dunia ini. Ingat bahwa kita bakalan meninggalkan dunia ini. Fa innaha faniyah, karena dunia itu bakalan hancur. Pasti hancur. Pasti hancur. Minimal kita yang hancur meninggalkan dunia tadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali kesenangan yang menipu atau mata benda yang menipu. Kesenangannya kesenangan menipu berataan. Kesenangannya menipu berataan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Nang kayak apa supaya dunia tadi, kesenangan dunia tadi kada jadi menipu. Kada menipu. Lalu apa tadi di sini tadi? Wahtaral daral memilih dia mana tadi itu balik tarat daral baqiyah, dia memilih negeri yang kekal. Nah lalu harta yang di dunia tadi dijadikan akhirat, selesai, dijadikan akhirat. Kada di dunia aja tuh dinyatakan dijadikan akhirat. Awak kita pang dunia kah kada jua awak kita nih dunia juga kalau kita kada gawiakan awak kita nih dunia, napas kita dunia, telinga, mata semua dunia. Menipu semua itu. Nang apa supaya jadi akhirat? Bawa ibadah, bawa bergerak, bawa ibadah. Jadi akhirat tuh. Akhirat kalau tuh senang kita. Harta sing banyakan. Nang apa caranya jadi akhirat? Pertama paling kada dizakati dulu. Jadi akhirat tuh amun kada berzakat pasti tempeleng kepala ulun. Kalau pang ulun wani menjamin kan, wani jaminan nih, bukti akan mana ada orang sugih sini yang kada berzakat. Silahkan orang sugih yang kada berzakat, mana orangnya kalau pada bahagia.
bukti akan pasti karena Allah Ta'ala madahakan. Sugih lanjuran munnya kana mau berzakat, apalagi pelit. Bismillah. Dan pelit itu sifat dasar manusia ada. Memang masing-masing manusia itu ada sifat pelit. Kenapa dengan Allah Ta'ala jar nyaman benar minta ampun? Karena Allah Ta'ala maha pemurah, maha pengampun. Kenapa ngalih dengan manusia itu minta maaf tangalih? Karena memang manusia sifatnya tamak, sifatnya bakhil. Sampai ada jurang saking pelitnya manusia tuh. Itu istilah panglah. Ada jurang saking bakhilnya manusia ini. Inya bekantut tuh ya, dicarinya kantutnya. Saking bakhilnya manusia. Orang bakhil tuh tikus saja kada mau datang ke rumahnya. Tikus saja kada mau datang, kada ada ketujuhnya orang. Tikus saja kada ketujuh datang ke rumahnya. Pelit benar manusia, ya Allah. Nang kaya dibawanya mati harta tadi. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti merasakan mati. Ulun mati, pian mati berataan. Tahu bila matinya umur 55. Kalau menurut Nabi itu 8 tahun lagi mati, umur golib. Kalau zona kematian 60 sampai 70. Yang kebiasaan umur golib, yang orang biasa kalau menuruti Nabi 63. Umur golib. Kalau itu dihitung Masehinya, kalau dihitung Hijriyah sudah 55 itu Masehi. Kalau dihitung Hijriyah 56 setengah, berarti 6,5 tahun lagi mati. Ayo pertahankan situ hidup. Kalau hendak hidup terus, artinya kalau hendak dunia aja tuh, makanya di akhirat dipasanglah di akhirat. Jangan kita pisahi agama ini, amalan agama ini, ibadah ini. Akhirat dunia kita jadikan nilainya akhirat. Dunia kita jadikan nilainya akhirat. Faman zuziya 'anil nar, barang siapa yang dihindarkan daripada siksa api neraka, wa dukhilal jannata, dan inya dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia beruntung. Untung benar orang itu. Itu Quran tuh madahkan tak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata benda yang menipu, atau kecuali kesenangan yang menipu. Kesenangan menipu. Ya. Bisi rumah harganya 150 M, luasnya 1000 meter, artinya panjang 100, lebar 100. Di kamar ada 2 kursi. Duduk kursi itu harganya 150 juta. Itu bahari. Itu hanya bagian di muka, belum lagi di lorong-lorongnya. WC-nya aja amun kawa kita maulah sebuah rumah, WC-nya aja ampun orang itu napa lagi marmernya berganti-ganti berbeda. 150 miliar tuh Bang harganya. Nah itu kesenangan lah itu. Kesenangan, tapi kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu kalau semata-mata diniatkan untuk dunia aja. Bujur-bujur hendak diniatakannya untuk dunia aja. Kada seberapanya ente. Yang rumah nang kayak apa aja hebatnya 1 triliun ada. Kalau rumah tuh 2 triliun ada rumah. Atau
Itu rumah yang di dunia, coba buka di YouTube, ada yang sampai 2 triliun rumah, luas mana rumahnya. Itu kenikmatan lah. Dibanding surga kada ada apa-apanya. Bubuhan orang yang hanya melihati surga itu, pintu gerbangnya surga aja hanya melihat 40 tahun menikmati pintu gerbang saking indahnya, anyar pintu gerbangnya, apalagi di dalam surganya. Bini Ikam Haji Jamal jar ada di dalam surga, datangi, begitu ulun masuk, hanyar di pintu di luar pagar ada bebinian cantik mana ujak Ikam biniku kah, lain jarnya ulun penjaga rumah. Masih penjaganya aja, bayangkan di surga cantik mana orangnya. Kadada di dunia lebih cantik daripada orangnya itu, hanya penjaganya. Begitu masuk pagar di muara lawang, ini biniku sudah, biniku kah, lain juga ngaran bini ulun tuh Ainun Mardiyah ngarannya. Bini pian juga ngarannya Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah kan ngarannya kada tahu, pokoknya bidadari datangi. Masuk kayak di muka situ. Iya kah Ikam? Siapa Ikam? Ulun penjaga pintu, lain sekalinya cantik lagi daripada yang di itu. Ayo. Imba tuh masuk ke dalam ruangan, siapa Ikam? Siapa Ikam? Biniku kah? Lain. Siapa Ikam? Ulun leha. Bini Nasir ada situ, leha sekali. Lain bini ulun juga. Sekalinya di dalam kamar itu, itu kan nikmatan yang sebujurnya. Satu mata aja itu, dia jadi di dunia ini kada ada Cuma jangan bungul amat juga, mentang-mentang kada lagi. Maksudnya itu dunia itu jangan diandak di sini nih, sini nah. Di sini diandak to. Lalu kena bisi mobil, buanginya mobilnya kada mau bisi bebinian yang bisi emas, kada mau bisi emas. Makanan kada mau yang lezat, kada ini dunia aja berata. Maksudnya itu jangan diandak deh. Berkurang anunya nih nah. Berkurang kekuatannya, berkurang pahala tambahannya ya kalau dah dunia jo kalau awak tadi beisi rumah diniatakan gasan menampung orang. Kalau keluarga anak bemalam kah apa yang bisi rumah gana rumah halus kayak apa, anak ada apa-apanya. Hidup di dunia ini kan ada apa-apanya. Andai kata dunia ini ampun kita berataan, semuanya orang tunduk lawan kita, iya tertinggalakan juga, sementara juga satu mat banar juga tertinggalakan. Maka memang orang yang bijak adalah memilih ad-daral akhirah, daral baqiyah, yaitu negeri yang kekal, akhirat negeri yang kekal. Di manakah anunya itu? Situ nonunya nah. Isa. Kalau mendengar ini ampe, kalau sudah yang hendak jadi pegawai negeri berculas-culas, ya kalau ampe kalau sudah tak obsesi, jangan dilajarilah anak lah. Ini pesan lawan pian berataan, lillahi ta'ala sumpah nah ulun memesanakan juga. Sebab ulun dengan anak ulun ajarkan juga kayak itu lah. Kalau ulun tahu tuh si Zainab itu lulus karena ke Hadramaut tadi, lulus karena orang memandang ulun batalkan keberangkatannya. Dan ulun bapadah sudah ujar ulun, Zainab mendaftar bukan karena anaknya Haji Jamal, karena ini memang mendaftar kalau lulus kada kayak itu. Amunnya ketahuan ulun dangari panitia lah, mun ketahuan ulun Zainab ketahuan ulun diluluskan karena terpandang abahnya, ulun batalkan keberangkatan anak ulun ke Hadramaut. Kada mau ulun kenapa? Rugi ya kalau kita anak akhirat, rugi. Nangka itu juga apalagi gasan seumur hidup gawian seorang jadi pegawai negeri nyogok
apa kabar? Nyamankah itu kadakah? Coba kan rasakan. Nyaman secara fisik, batin kada nyaman. Memang awak sehat, segar. Tapi anggit orang diambil secara kada benar. Jadi kiapa jar yang asalnya bahasa sogokan tuh? Kiapa solusinya? Ampih. Kalau bujur-bujur hendak menjalankan perintah Allah Ta'ala. Abdullah Mubarak dulu. Abdullah Mubarak siapa itu? Malik bin Dinar kah itu yang jangankan itu kerajaan, apalagi pegawai negeri aja kerajaan ditinggalkan sidin kerajaan. Tinggalkan sidin karena hendak suluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun ketahuan ulun. Nah, nyaman kalau kata tapi maulah sedih, maulah uyuh kita. Mana uyuh hati, uyuh awak. Kenapa? Dunia aja terus Tapi jangan kisah ini lalu pengoler, bercari juga. Cuma jangan diandak di hati, diandak di tangan. Bisi mobil andakannya di mana? Di parkiran, bukan di hati. Bisi kursi di mana? Di ruang tamu, bukan di hati. Bisi tanah di mana? Di wilayah mana kita tanah itu. Jangan diandak di hati. Ya kalau tuh, bisi rumah di mana diandak? Di tanah, bukan di hati. Bisi duit di mana andaknya? Di barang kas atau di dompet. Itu aja, jangan diandak di hati. Nah kalau sudah kada diandak di hati, semuanya itu akan dibelanjakan sesuai peruntukannya, sesuai dengan perintah Allah. Oh karena hartanya kada diandaknya di hatinya, diandaknya di tangan, bayar zakatnya, lalu inya mau membayarkan zakatnya. Dan itu biasanya harta, kalau sedikit hantunya halus, kalau ganal hantunya ganal jua. Kalau berzakat itu 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Hantunya halus. Waktu kita minta 2,5 juta, bayar zakat, nih pian bagiakan 2,5 juta. Dan ini ulun tambahi 500. Apa nih 500? Ini lain zakat, bahadiah gasan pian. Terima kasih pian membagiakan yang 2,5 juta tuh 500.000 gasan pian tambah sidin. Baganal duitnya, baganal jua hantunya. Begitu duitnya 1 miliar, maka zakatnya berapa? 25 juta. 2,5% jua tuh sama. Cuma hantunya baganal 25 juta. Nah ini zakat ulun 25 juta. Tolong bagiakan. Yang waktu 100 juta ada memberi 500.000. Ini kan ada aturannya 5 juta kan, kada keluar lagi 5 jutanya. Kenapa? Hantunya beganal. Nah kalau diganalakan lagi duitnya 40 miliar, maka zakatnya 2,5% sama. Cuma hantunya beganal. Berapa 40 miliar? Itu zakatnya 1 miliar. Berpikir sudah orang sugih 1 M lah, banyaknya jar. Padahal itu 2,5% aja, sama dengan 100 juta tadi. Makin diganalkan lagi 400 miliar. Berapa zakatnya 400 miliar? 10 M. Kawa membangun masjid. Berpikir benar orang tuh. Lalu zakat tadi diaturnya kesana kemari. Duit zakat seharusnya diserahkan dengan fakir miskin, dikelolanya. Tukarkannya baras, tukarkannya tapih, dibagiakannya bentuk tapih. Jangan bentuk duit jua. Siapa tahu fakir miskin ini inya kada perlu tapih, inya perlu anak bayar uang sekolah anaknya, perlu bayar hutangnya, perlu bayar rekening listriknya, rekening banyunya. Kawalah ke PLN sana bayar rekening listrik. Nah ini duit tapih, bayar tapih aja kawaka. Karena nyakon bang unjuki duit jua, kasihan. Jangan dikelola seorang. Ya kalau tuh kayak apa badan amil zakat? Apa kabar? Bisa sarik nih. Ini saran aja pang lah. Artinya badan amil zakat jangan terlalu dikelola benar. Bagi segera duit itu. Bagi segera, jangan tapi dikelola.
Kayak apa? Duit orang, duit zakat orang ikam kelola. Kecuali ikam kelola, begitu kelola cerat cepat dianuakan. Sehingga orang miskin kada sempat lagi bano. Dikelola itu bujur-bujur harta dunia tadi dianuakan. Nasi ke apakah dibagi orang di masjidnya? Bagi orang datang orang baru nasi 100 biji langsung dibagiakan. Jadi kan kada sempat basi. Simpani dulu sampai basi karena kasihan yang menyumbang. Dan inya kalau nya tahu jara kena kita bagikan langsung, kita bagikan. Nah, jangan dikelola. Artinya sebaiknya harta zakat itu sarik pangurang nih kalau mendengar. Seharusnya begitu dapat dibagikan langsung. Sekalipun orang miskin yang menerima jadi muzaki, jadi ahli zakat lagi. Artinya miskin ini sugih sudah, inya berzakat lagi dengan duit zakat tadi. Saking dibagi sudah, jadi kan ada lagi orang miskin. Kenapa pengelolaannya kada benar? Buktinya masih banyak orang miskin. Ya kalau buktinya, nah itu buktinya. Mudah-mudahan mendengar bubuhannya. Mudah-mudahan mendengar bubuhannya. Wal maqalatul khamsun wallahu alam bisawab. Itu aja yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun, minta redha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hari raya hari Minggu lah. Nah, sudah. Hari raya hari Minggu berarti ukupnya kita bukan berbicara ukupnya, puasa Arafahnya hari Sabtu lah. Kalau di Arab puasanya hari Sabtu, ya, hari rayanya hari Sabtu. Di Saudi puasanya ukupnya hari Jumat, ya, hari Jumat, ya, bolehlah disamakan dengan Arab Saudi, boleh hendak, cuma pemerintah kita memilih itu, ya, nya dua, nya boleh karena kita negara kita letak geografisnya berjauhan dengan Saudi Arabia itu sekitar 5 jam 9 menit sekitar itu anunya. Di situ masing-masing negara. Nah, kalau ujar Imam Malik seluruh negeri itu boleh mengikut negeri yang lain. Tapi ujar Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i penetapan Ramadan atau yang ini termasuk Zulhijjah ini berdasarkan daerah masing-masing. Kalau di daerah ini belum melihat, berarti lusa. Di Mekah melihat, berarti isuk. Nah, masing-masing daerah. Nah, lalu yang mana kita pakai? Terserah pian aja anak pakai yang mana. Anak umpat Mekah atau anak berdasarkan daerah kita. Yang mana? Nah, kita lalu yang mana kita ikuti? Pemerintah kita mengikuti Imam Syafi'i berdasarkan wilayah masing-masing. Lalu kenapa kita umpat pemerintah? Kaidah usul ada memadahkan, usul fikih madahkan. Apa ujar usul fikih? Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah itu wajib diikuti. Dengan mengikuti ketetapan pemerintah itu meninggalkan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Jadi kada ada perbedaan pendapat. Artinya yang di Mekah hari raya hajinya hari Sabtu bujur, yang di sini hari rayanya hari Minggu bujur juga. Dan ini semua berdasarkan ilmu. Artinya kita kada ragu-ragu, selesai. Jangan sampai berpikiran, oh berarti kita ini karena hari Sabtu itu kita masih kalau tuh misalnya kita makan berpuasa haram jar berpuasa. Kadanya memang misalnya kita hari Minggu lah. Hari rayanya hari Minggu. Mereka hari Sabtu. Lalu kita berpuasa hari Sabtu haram jar karena itu hari raya. Itu lain hari raya di Mekah. Kalau kita hari Arafahnya puasa Arafah.
Puasa Arafah artinya jangan dibentur-benturakan, ini adalah pilihan. Ini memang kalau ada perbedaan itu pilihan, bukan pertengkaran. Jangan dijadikan tafarruq, itu khilafiyah, perbedaan, bukan tafarruq, bukan permusuhan, perpecahan. Jangan dijadikan perpecahan. Nah, jadi kita ikuti aja pemerintah, dan pemerintah sudah menurut koridor ilmu juga, ilmu fikihnya Asy-Syafi'iyah, ulama Syafi'i. Nah, itu aja yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum jama'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana a'udzu nasta'in wasyrata siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa 'ala alihi wasallam. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa rasulikal murtada wa bi jahi wa sahbihi wa bi jahi ulama wal awli was salaha. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasbin yuba'in min syahadatik wa mahabbatik wa amitna 'ala sunnah wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Hasanah qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.